pelanggaran Undang-Undang Pilkada terkait pasal 71 Junto 187 yang dilakukan oleh ASN. Itu isinya itu terkait larangan bagi ASN melakukan aktivitas yang menguntungkan satu calon. Itu intinya itu. Iya. Dari hasil sendiri Bawaslu gimana? Bawaslu dengan baik dan cepat memberikan tanda terima, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan menginvestigasi, menelusuri dugaan yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita lihat hasil dari Bawaslu dalam waktu dekat ini. Dari estimasi sendiri berapa hari? Ya, secara formal 5 hari. 5 hari kata Bawaslu gitu. Ya, nanti saya jelaskan. Nanti Bawaslu jelaskan. Yang jelas ancamannya buat ASN kalau mengacu ke pasal 187 itu 4 sampai 1 tahun. Kalau udah merasakan belum menurut informasi atau ini? Ya, ini upaya kita untuk agar ASN bersikap netral, karena kan memang ketentuannya kan demikian ya, tidak boleh melakukan aktivitas politik termasuk kepala desa. Itu tujuannya. Ya. Yang kita laporkan Camat Losarang sama aku Guntur. Kalau lebih tingkat ke atasnya nggak ada hari ini. Sampai hari ini belum ada. Nah, sementara ini yang kita laporkan tadi aja. Baru Losarang dengan Guntur. Camat Losarang. Camat sama Kepala Desa. Kepala Desa. Iya. Kalau ke lebih atasnya nggak belum ada ini. Belum. Itu teradu atau terlapor lah. Yang sekarang kita ajukan. Kalau ada bukti-bukti menyusul, ada birokrasi yang lebih tinggi lagi, kayak kepala dinas atau yang lainnya, itu lebih itu lagi. Sementara ini bukti yang kita sampaikan, ada bukti video bahwa camat kan sebagai kepala pemerintahan di tingkat kecamatan ya. Undang-undang juga mengatur demikian. Itu videonya camat memang denganku. Ada saksi. Jadi kita lampirkan bukti ini aja, bukti video sama alamat saksi yang ada di tempat pada saat kejadian. Oke. Bawaslu? Boleh. Bapak sendiri? Dengan Bapak siapa Pak? Dedi Irawan, Kodim Penanganan Pelanggaran. Gimana Pak dari pengaduan ini? Pertama kami terima sesuai dengan ketentuan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Sebelumnya juga hari Kamis kami sudah mendapatkan informasi terkait laporan ini, video tersebut, karena memang pelapor juga mengetek di akun Facebook Panwaslu Kecamatan Losarang, yang kemudian Panwaslu Kecamatan Losarang sejak hari Jumat, Sabtu melakukan penelusuran informasi terkait peristiwa tersebut. Penelusuran informasi ini sebagai bentuk untuk mengupayakan atau memvalidkan ada tidaknya jenis dugaan pelanggaran tersebut secara syarat formil dan material. Kemudian laporan ini kami terima, yang kemudian akan dikaji syarat formil dan materialnya 2 hari sejak laporan diterima. Seperti itu. Sampai saat ini berapa Pak yang sudah melapor ataupun pelanggaran-pelanggaran yang? Oke, sampai saat ini. Pertama, sebelum penetapan calon, ya, sebelum penetapan calon dan sebelum masa tahapan kampanye, ada beberapa penanganan yang sudah kita tangani. Pertama adalah penanganan terkait netralitas ASN, yaitu kalau tidak salah sekitar 3 lah ya, yang kita rekomendasikan ke BKN. Dari peristiwa spanduk P3K sampai kemudian peristiwa terakhir yang dilaporkan masyarakat itu. Dan ada juga video kepala desa yang kemudian kita laporkan juga kepada pejabat pembina kepala desa di sini. Karena peristiwa kejadian sebelum masa penetapan calon dan masa kampanye masih menggunakan surat edaran nomor 92 Bawaslu RI. Oke. Lalu kalau di depan hari itu kalau ada kejadian seperti ini, alangkah-langkah apa Bawaslu? Pertama begini, setiap melakukan pengawasan tahapan, saya tekankan kepada teman-teman Panwas dan stakeholder terkait, petakan dulu kerawanannya. Setelah memetakan kerawanan, baru melakukan upaya pencegahan, koordinasi dan lain sebagainya. Terus kemudian melakukan pengawasan melekat, yang pengawasan ini mengisi fakta-fakta yang ada pada saat peristiwa kejadian, dan ketika ada jenis dugaan pelanggaran harus dimasukkan terus kemudian dikaji. Yang namanya dugaan, prosesnya juga kita harus memvalidkan informasi itu, peristiwanya seperti apa, begitu. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih.